Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran yang menyenangkan. Pada hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, anak-anak, di sini ada tahu nggak apa yang dimaksud dengan teks berita? Ya, benar. Teks berita adalah teks yang berisikan kejadian atau peristiwa yang terjadi di bermacam tempat ya atau di belahan bumi ini, yang dimana beritanya itu adalah faktual dan aktual. Nah, selain itu, teks berita ini memiliki ciri-ciri yang sangat gampang kita ketahui. Yang pertama, dia faktual. Yang kedua, dia aktual. Ya, yang ketiga, terdapat narasumber. Ya, itu salah satu ciri dari teks berita. Nah, untuk mengetahui pembelajaran lebih lanjut dan lebih lengkap, mari kita saksikan video berikut ini. Check this out. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pelajaran bahasa Indonesia anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks berita ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita harus tahu dulu peta pembelajaran yang akan kita pelajari. Mari kita lihat. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan teks berita, terus ciri-cirinya ada apa saja, terus tujuan dari teks berita ini ada apa sih, ya? Terus ada struktur dan unsurnya, jenis teks beritanya, kaidah kebahasaan yang paling penting, dan yang tidak kalah pentingnya, kita belajar bagaimana cara menulis teks berita. Nah, pertama-tama kita awali dengan mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan teks berita, ya, anak-anak. Nah, di sini dikatakan teks berita merupakan sebuah teks yang berisikan berbagai peristiwa yang terjadi di dunia. Jadi intinya teks berita itu merupakan teks yang di dalamnya ada bermacam-macam peristiwa yang sudah terjadi. Kita ini bukan kepada argumen, tetapi kepada kenyataan ya, atau data yang memang sudah ada. Ya anak-anak, teks berita ini biasanya disebarluaskan melalui berbagai media, melalui koran, majalah, radio, internet, televisi, ataupun media lainnya. Apalagi di zaman sekarang yang sudah sangat globalisasi, berita ini sangat mudah diperoleh ya. Secara umum teks berita merupakan teks yang melaporkan peristiwa, informasi atau kejadian mengenai suatu hal. Bentuk penyampaian berita ini tidak selalu dalam bentuk teks, bisa juga secara lisan, misalnya pada radio ataupun siaran televisi yang biasanya kita lihat pada acara di TV, salah satu channelnya yaitu pada Liputan 6. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari teks berita. Di sini ada 7 anak-anak. Pertama, faktual, artinya itu secara nyata ya, faktual itu. Lalu aktual, artinya terupdate atau terkini. Yang ketiga, menarik dan unik. Keempat, memuat waktu dan tempat kejadian kronologis, artinya diketahui kapan peristiwa itu terjadi dan di mana tempatnya. Yang kelima, berpengaruh terhadap masyarakat luas. Jadi teks berita ini ya bisa mempengaruhi daya pandang masyarakat karena peristiwanya memang terjadi secara langsung ya. Yang keenam, menggunakan bahasa yang baku, sederhana dan komunikatif. Intinya bahasa yang digunakan itu jangan terlalu kaku. Ya sederhana saja tetapi tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta tidak menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketujuh, bersifat objektif karena tidak dipengaruhi oleh opini ya.
Tahu, ternyata dalam teks berita itu ada unsurnya yang harus kita perhatikan. Jadi ketika menulis nanti tidak akan sembarangan. Ya, di sini ada 6, yaitu 5W, 1H, yaitu what, who, where, when, why, dan how. What itu apa? Apa yang terjadi? Ya, kalau who itu siapa pelakunya, siapa yang terlibat, atau siapa korbannya. Where yaitu di mana peristiwa itu terjadi. When yaitu waktunya kapan, ya. Kalau why kenapa peristiwa itu terjadi, ya. Jadi why itu lebih kepada penjelasan peristiwa itu terjadi dikarenakan sesuatu, ya. Lalu how bagaimana ataupun memuat tentang keterangan yang ada dalam peristiwa tersebut, ya. Jenis-jenis teks berita anak-anak. Ternyata teks berita ini ada 4 lah ya. Jadi yang pertama berita langsung, biasanya ini breaking news, ya, berita terkini, jadi secara langsung update. Lalu yang kedua berita opini, yang dimana beritanya membahas mengenai pernyataan, pendapat ataupun gagasan dari sang ahli, ya. Yang ketiga yaitu berita interpretatif, di mana beritanya ini dikembangkan dengan penilaian atau komentar wartawan maupun narasumber yang memang kompeten, ya. Jadi bukan dikembangkan dari narasumber yang memang cuman ada saja, tapi memang yang sudah ahlinya, ya. Lalu yang keempat berita penyelidikan. Di sini biasanya berita berdasarkan sebuah peristiwa kriminal ataupun berita lainnya, ya. Struktur teks berita biasanya dia dibagi menjadi 3, ya, yaitu orientasi berita, pengenalan dulu beritanya, dan biasanya itu ada di bagian awal atau paragraf awal. Lalu yang kedua penjelasan peristiwanya, dan terakhir itu sumber beritanya, ya, biasanya mencantumkan sumbernya dari mana. Bisa juga sih posisinya tidak di akhir, ya, bisa di awal juga, tetapi biasanya ada di letak paling bawah sih. Misalkan dikutip dari sumber apa. Selanjutnya kaidah kebahasaan pada teks berita yang pasifnya, ya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa baku. Yang kedua penggunaan kalimat langsung. Intinya kalimat langsung itu kalimat yang memang untuk mengutip, ya. Jadi dia bukan kalimat tidak langsung yang memang menggunakan kalimat orang lain, tapi kalimatnya sendiri. Yang ketiga menggunakan kata kerja. Yang keempat menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Dan yang terakhir konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah konjungsi waktu yang biasanya kita ketahui itu kemudian, sejak, awal, akhir, ya. Inilah 5 kaidah kebahasaan pada teks berita. Dan inilah yang paling penting, ya anak-anak, yaitu langkah-langkah menulis teks berita. Pastinya kalau kalian ingin membuat sesuatu, apalagi menulis, diawali dengan menentukan topik, apalagi topiknya harus menarik anak-anak. Yang kedua, tentukan sudut pandang kalian. Kalian ingin menulisnya ini berdasarkan sudut pandang orang pertamakah atau ketiga, ya. Yang ketiga, tulis informasi penting. Artinya kalian ini menulis ini setelah kalian mendapatkan begitu banyak data, ya. Jadi nggak asal sembarang kalian menulis teks berita. Yang keempat, berikan pernyataan narasumbernya. Jadi data yang kalian sudah dapatkan itu kalian masukkan. Yang kelima, pakai bahasanya yang mudah tetapi tetap baku. Dan yang keenam, pastinya kalian tidak boleh subjektif, atau dengan katanya harus objektif. Jadi tidak memihak satu oknum pun, ya. Dan ini kita bisa lihat ini contohnya, ya anak-anak. Survei Football Institute, 35% publik tidak puas kinerja PSSI. Survei membuktikan sebanyak 35%
koresponden tidak puas dengan kinerja PSSI dalam penanganan tragedi Kanjuruhan. Pada survei yang digelar Football Institute juga memunculkan calon kuat ketum PSSI pengganti Muhammad Iriawan alias Iwan Bule pada Kongres luar biasa mendatang. Baru-baru ini survei digelar Football Institute yang melibatkan 1.200 sampel. Sampel diambil dari 6 kota yang masing-masing terdiri dari 200 orang. Nah, di awal tersebut ya, ini merupakan pengenalan ya. Ini merupakan pengenalan anak-anak, pengenalan beritanya yang dikatakan 35 koresponden ini tidak percaya dengan PSSI karena kinerjanya yang begitu buruk dalam penanganan kasus tragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan beberapa korban ya. Lalu peristiwanya dijelaskan nih ya pada berita tersebut. Pasti juga modal itu ketum PSSI buat dia melakukan kampanye terhadap voters. Artinya walaupun futsal masuk dalam organization FIFA, tapi pengolahan futsal dalam sepak bola sangat jauh berbeda, kata Budi Setiawan pada wartawan di Jakarta Senin 31 Oktober 2022. Secara supporternya saja berbeda. Yang satu indoor cuman 5-7 ribu penonton, sedangkan stadion bisa sampai 90 ribu orang. Tingkat risikonya itu begitu tinggi. Nah, Football Institute juga menjagokan Erick Thohir. Ia dinilai punya modal mengurus sepak bola, apalagi pernah memiliki saham terbesar pada klub Inter Milan. Nah, ini masuk berita ya, yang berita utama peristiwanya, dan akhirnya ini tuh diakhiri dengan ini ya. Ini penutupnya ya. Tuh. Dan ini sumbernya dikatakan kalau kalian itu mengambil kutipan ini, tutur Budi misalkan seperti itu. Oke. Demikian pembelajaran hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita telah pelajari dapat bermanfaat dan dapat teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa kontak Bapak melalui WhatsApp ataupun Telegram. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang cerpen. Ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.